marah, jangan kecewa, jangan merasa tak berharga saat kita sakit karena kita sedang diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah dengan rasa sakit itu. Coba kita perhatikan hikmah-hikmahnya orang sakit. Yang pertama, orang sakit itu pasti lebih sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat. Silahkan kita introspeksi, silahkan teman-teman ngecek. Nama Allah itu insya Allah lebih banyak muncul saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kondisi sakit dari mulut kita. Mungkin kalau pas sakit kita banyak istighfar, astagfirullah. Saat sedang sakit kita banyak ngomong baik-baik dari mulut kita selalu keluar ya Allah, selalu keluar astagfirullah, selalu keluar innalillahi dan seterusnya. Itu kalau sedang sakit ini otomatis mulutnya sering menyebut nama Allah. Ini fasilitas pertama bagi orang-orang sakit. Kalau kita tidak sakit biasanya sakarepe. Dari mulut kita bisa keluar macam-macam, tapi orang sakit ini biasanya mulutnya lebih terkontrol. Yang kedua, orang sakit itu dosa-dosanya lebih mudah dia ingat. Orang sakit itu biasanya tanya, dosa apa ya aku selama ini? Apa salahku ya Allah sehingga aku sakit? Kan biasanya begitu. Itu berarti memudahkan orang mengingat dosa-dosanya. Orang yang sudah teringat dosa-dosanya biasanya terus bergerak untuk minta ampun pada Allah. Jadi melapangkan jalan untuk bertobat, untuk istighfar. Oh itu berarti apa? Sakit adalah memfasilitasi itu, memudahkan kita mengingat dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, ini tadi di depan sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana rasa sakit itu membuat kita punya banyak waktu untuk muhasabah. Menilai diri, mengkalkulasi diri, menghitung diri. Untungnya apa sih Pak orang yang banyak muhasabah itu, orang yang banyak muhasabah, untungnya dia bisa semakin baik, dan semakin baik dalam hidupnya. Karena manusia itu selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya, selalu ada tidak sempurnanya, tapi tidak semua orang sadar mana yang salah, mana yang tidak sempurna, mana yang kurang. Dan itu bisa ditemukan lewat muhasabah, introspeksi diri. Orang yang tidak pernah introspeksi, ya tidak akan bisa maju. Dan sakit memfasilitasi kita untuk banyak muhasabah. Yang keempat, sakit ini posisinya seperti jihad. Jadi kita dituntut untuk tidak menyerah, kita dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut untuk berjuang melawan penyakit demi kesembuhan. Jadi ini nilainya jihad. Bayangkan Allah memberi kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit. Yang kelima, sakit ini bernilai ilmu dan pelajaran. Oh, kalau ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Dengan sakit kan kita nambah wawasan. Oh, ternyata aku ini begini, aku ini begitu. Kita kenal penyakit-penyakit. Oh, kalau sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu. Aku harus ini, tidak boleh itu. Aku makanku yang boleh ini, yang tidak boleh itu. Pagi hari yang bagus bagiku ini, kalau sore hari yang bagus bagiku melakukan itu. Terus ada banyak wawasan, banyak ilmu baru hadir. Nah ini langsung. Jadi dapat ilmu dan pelajaran langsung. Biasanya juga di antara kita ada yang dalam kondisi sakit karena banyak waktu longgar terus sambil baca-baca, sambil ngaji, sambil apa. Ini juga ilmu dan pelajaran dari kondisi sakit secara tidak langsung. Selain bernilai jihad, ternyata juga bernilai ilmu. Paling tidak kita dapat pengetahuan ilmu dari penyakit yang kita alami. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Terus,
Sakit juga adalah penasehat yang baik. Kemarin-kemarin kita diceramahi, kemarin-kemarin itu sudah banyak orang yang ngomong, mbok olahraga, sudah banyak yang ngomong, mbok makannya jangan yang itu-itu terus, divariasi, mbok yo macam-macam kan, orang menasehati, tapi terus kita tidak menjalankan. Tapi begitu kita sakit, otomatis terus kita, iya ya, aku harus menjalankan ini. Yang kemarin sudah tahu baik, tidak aku jalankan, sekarang aku jalankan. Nah, ini berarti sakit itu penasehat yang baik. Meskipun ya pahit karena harus ngalami sakit dulu. Tapi kalau tidak ngalami itu ya kita tidak kapok-kapok. Jadi hikmahnya sakit ternyata dia jadi penasehat yang baik. Selanjutnya, sakit juga, kalau ini hubungannya dengan kemasyarakatan, bisa jadi jembatan silaturahim. Sakit membuat, ya ilustrasi mudahnya kan terus banyak orang yang menjenguk kita, saudara jauh kita yang kemarin sibuk, nggak pernah main, nggak pernah menengok kita, terus datang. Tetangga-tetangga kita menengok, datang, dan lain sebagainya. Jadi sakit bisa menjadi jembatan silaturahim. Selanjutnya, sakit adalah penggugur dosa. Ini sudah dijelaskan tadi ya di atas dari kisah 4 malaikat tadi. Terus, sakit adalah kondisi jaminan dari Allah bahwa doa kita mustajab. Nah, ini hikmah dari sakit yang luar biasa. Ada cerita bahwa Imam Asyuyuti yang nulis ratusan kitab itu, di antara aktivitas beliau adalah jalan-jalan keliling kota, mencari orang yang sakit, dijenguk, terus minta didoakan. Kenapa orang sakit ini doanya mustajab? Mungkin ada yang tanya, lah kok kebalik Pak? Saya kalau menjenguk orang sakit, saya yang diminta mendoakan biar dia cepat sembuh. Ya, saling mendoakan. Yang sakit juga kalau memang mampu, jangan segan-segan untuk mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Karena kondisi sakit ini memang kondisi yang doanya mustajab. Itu di antara fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang sakit. Selanjutnya, sakit juga merupakan benteng dari dosa. Kalau ini penjelasannya simpel. Sakit itu kita dalam kondisi lemah. Sakit itu kita dalam kondisi tidak berdaya. Mau melakukan dosa, ya tidak ada dayanya, tidak ada tenaganya. Mau pegang HP terus kayak hari ini, tidak kuat, tidak bisa, pusing. Mau misuh-misuh menyakiti hati orang lain, ya tidak kuat, wong ya lemah. Makanya di antara hikmahnya sakit itu antara lain kita terbentengi dari dosa. Otomatis terhalang dari dosa. Itu yang membuat para sufi tadi di antara rahasianya, sufi dulu dapat sakit kok malah bersyukur. Iya, karena hikmahnya luar biasa banyak. Terus sakit juga bagi yang masih memungkinkan untuk beribadah, biasanya orang yang sedang sakit itu ibadahnya lebih mantap karena dia lebih dekat dengan Allah, lebih sadar tentang hakikat dirinya. Nah, ini otomatis sudah, maka sakit meningkatkan kualitas ibadah. Sakit juga otomatis memperbaiki akhlak. Orang sakit susah sombong, ala wong yo sakit penyakit aja. Nah, itu kan susah, mau merasa besar susah, mau tamak juga tidak kuat, mau tidak tawadu itu tidak santun itu tidak bisa, memang dirinya lemah, maki-maki itu tidak kuat. Berarti apa? Lo akhlaknya ini otomatis tertata, otomatis baik. Dan yang terakhir, kalau ini pasti, sakit membuat kita mengingat kematian. Ingat pada kematian itu manfaatnya besar dan banyak.
dalam hidup kita untuk tidak membuat kita lupa diri. Jadi teman-teman ternyata kalau dilihat dari sebanyak ini hikmahnya sakit yang selama ini kita sebut musibah, mungkin respon yang diberikan para sufi yang justru bersyukur saat sakit bisa kita pahami. Karena memang sakit itu membawa banyak hikmah. Tidak harus kita mengeluh, tidak harus kita merasa jatuh saat kita diberi rasa sakit. Hikmahnya sangat banyak. Kalau dilihat hikmahnya saja di luar sakit yang kita rasakan, bahkan mungkin kita seperti saya bilang di depan tadi, akan melihat sakit sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah. Kita belajar sedikit tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabiullah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Nabi Ayub ini nabi yang awalnya nabi yang kaya raya, mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dia punya 12 anak. Kemudian punya istri yang solehah, kaya raya. Bahkan dia adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. Tapi kemudian setelah 20 tahun, 20 tahun pernikahan, 20 tahun mengalami nikmat yang luar biasa dari Allah, saat beliau berusia 50 tahun, datanglah ujian itu dari Allah. Kalau dalam ceritanya, pada waktu Nabi Ayub berusia 51 tahun, selama 3 hari, semua kebahagiaannya hancur. Hari pertama, tiba-tiba beliau terkena penyakit. Keluar nanah dari kulitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya pun sampai rontok. Yang penyakit ini menular. Sehingga orang-orang di negeri, di kampung beliau merasa gelisah. Terus Nabi Ayub menyingkir, menyepi, biar tidak menulari orang lain. Hari pertama. Hari kedua, saat anak-anaknya yang 12 ini sedang makan, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayub ambruk. Sehingga menimpa mereka semua dan semuanya meninggal. Punya 12 orang putra, meninggal semua. Sekaligus. Bayangkan ujian Allah pada beliau. Hari ketiga, datang hama, datang badai, sehingga semua perkebunan, semua kekayaan Nabi Ayub habis. Dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam 3 hari semuanya berbalik 180 derajat. Nah, Nabi Ayub mengalami kesengsaraan ini dalam ceritanya selama kurang lebih 18 tahun. Tapi Nabi Ayub sabar. Bahkan sampai satu ketika istrinya tanya. Istrinya orang soleh dan sangat sabar. Cuma satu ketika beliau tanya, wahai Nabi Allah, engkau ini sudah 18 tahun loh, sudah tidak melakukan dakwah. Cobalah engkau berdoa pada Allah agar penyakitmu sembuh. Itu saja. Nanti kalau sudah sembuh kan kamu bisa dakwah lagi. Nabi Ayub tanya pada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita mengalami kenikmatan? Istrinya Nabi Ayub menjawab, ya kurang lebih 20 tahunan lah. Oke, sekarang berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini? Istrinya menjawab, ya sekitar 18 tahun. Makanya itu aku masih malu meminta pada Allah. Padahal selisihnya cuma 2 tahun. Tapi beliau malu, kita sudah 20 tahun lebih berbahagia.
Jadi ini meskipun sudah 18 tahun, aku masih merasa malu. Nah, kabarnya nanti setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit, dan Engkau lah zat yang maha penyayang. Itu kalimatnya kan begitu. Tidak kalimat menuntut, ya Allah, wajib sembuhkanlah aku. Enggak. Aku ini sedang ditimpa penyakit, ya Allah, dan aku tahu Engkau maha penyayang. Akhirnya beliau sembuh. Dan kabarnya nanti kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi 2 kali lipat. Putra-putranya punya anak lagi nanti kabarnya kalau semula punya anak 12, nantinya beliau punya anak sampai 24. Jadi 2 kali lipat, 2 kali lipat yang semula hilang. Oke, nah dari kisah Nabi Ayub ini di catatan saya ada beberapa hikmah. Yang pertama untuk kita tidak dikuasai oleh kepemilikan dunia. Kaya oke, punya anak, punya istri solihah oke, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya kita tidak panik. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Ayub tadi, kita mengingat bahwa selama ini kuantitas dan kualitas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sudah luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau dikalkulasi, sebagian besar kita pasti tahun-tahun yang kita bahagia penuh nikmat dengan waktu yang kita diuji dengan sakit, itu mungkin tidak ada 10%. Rasa sakit itu, pengalaman sakit itu dalam hidup kita. Jadi, ayo kita ingat ini terus. Sebagaimana tadi Nabi Ayub waktu disuruh minta sembuh, dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia. Nah, kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi, setidaknya kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak berhenti bersyukur. Yang kedua, malu untuk mengeluh. Dan yang ketiga, kuat untuk bersabar. Nah, jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita tidak mudah mengeluh, dan membuat kita kuat untuk sabar, maka di antara tips yang diberikan melalui kisahnya Nabi Ayub adalah jangan lupakan kuantitas dan kualitas nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa sih Nabi Ayub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah dan pasti Allah akan menolong hamba. Ini yang menguatkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir, ini mungkin diskusinya harus panjang, yang terakhir ini perlunya pendamping yang baik dan setia. Ya, kita butuh pendamping yang baik. Sebagaimana Nabi Ayub yang dengan setia didampingi oleh istrinya. Ini membantu untuk menguatkan kita. Jadi itu hikmah-hikmah di balik kisahnya Nabi Ayub. Bagi orang yang sedang sakit, tolong diingat-ingat, yang pertama, iksar min zikril maut. Memperbanyak ingat kematian, karena kematian adalah nasihat terbaik. Sadari hakikat hidup kita yang akhirnya pasti juga kematian. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wong sudah tahu dirinya lemah, punya penyakit, ya tidak berdaya. Satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Pintu gerbang kita untuk bisa sampai pada Allah adalah taubat. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memuji, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Jangan lupakan seberat apapun sakit kita,
Allah masih memberi sangat banyak anugerah, sangat banyak kenikmatan, sangat banyak kebahagiaan. Di samping rasa sakit kita tadi, maka jangan lupa memujinya. Jangan lupa merendahkan diri di hadapannya dan pastinya jangan lupa berdoa. Yang keempat, sadari diri bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongannya Allah. Kemudian yang kelima, tetap berobat, jangan menyerah. Jadi berobat, tidak menyerah, kemudian bersyukur atas nanti kalau diberi oleh Allah kesembuhan. Dan tidak mengeluh. Kan? Jangan mengeluh. Karena sakit itu ada sisi-sisi anugerahnya juga. Jangan hanya melihat sisi menyakitkannya. Dan yang terakhir, hakikatnya sebenarnya Imam Ghazali tidak ngomong tentang virus corona. Tapi adab yang terakhir ini agak nyambung dengan virus corona. Jangan berjabat tangan dengan orang lain. Ini maksudnya hati-hati kita sedang sakit, siapa tahu menular. Kalau sedang sakit ya jangan agresif. Bersentuhan dengan orang lain. Kalau di situ kalimatnya pakai jangan berjabat tangan dengan orang lain. Karena ya sakit itu kan banyak diantaranya yang menular. Maka lebih baik tidak hanya yang tidak sakit menjaga yang sakit, tapi kita yang sakit pun harus sayang pada yang tidak sakit. Dengan cara apa? Menjaga agar yang sedang tidak sakit tidak kita tulari. Terus dalam penyakit tersembunyi kasih sayang ilahi. Karena kalian terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan. Serta selalu merenungkan wajah kematian dan negeri keabadian. Sedangkan teman-teman kalian malah larut dengan berbagai kemaksiatan bersama kesehatan yang mereka rasakan. Karena itu, derita penyakit yang kalian rasakan ini merupakan kesehatan bagimu. Sementara nikmatnya kesehatan yang dirasakan oleh teman-teman kalian merupakan penyakit bagi mereka. Kalau kita sakit dan kita sadar bahwa sakit ini adalah anugerah Allah, membuat kita terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan, membuat kita sadar tentang kematian. Maka sakit ini katanya, berarti Uzaman Said Nursi adalah, hakikatnya adalah sehat. Sebaliknya, teman-teman kita yang kita sebut sehat, tapi kemaksiatan, kemungkarannya jalan terus, sebenarnya mereka lah yang sakit. Dengan teori ini terus disimpulkan sakit yang membawa dampak ke arah kebaikan hakikatnya adalah kesehatan. Sebaliknya kesehatan yang membawa kita melakukan kemaksiatan, kerusakan hakikatnya adalah sakit. Ya, beberapa yang menurut saya menarik gagasan-gagasan para filsuf. Misalnya saya awali dari Gautama. Ada quote terkenal sekali dari beliau, engkau dirimu sebagaimana siapapun di seluruh alam semesta ini berhak atas cinta dan sayang. Ini Buddha menegaskan hidup ini ya memang harus kita isi dengan cinta dan kasih sayang saja. Baik terhadap diri kita maupun terhadap yang lain. Kalau kasih sayang terhadap yang lain kan sudah sangat sering diceramahkan. Sudah sangat sering disampaikan. Yang jarang itu untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Maka Buddha mengingatkan, engkau juga berhak kok atas kasih sayang dan cinta itu. Kalau kalian siap berkorban apapun untuk yang kalian cintai di luar diri,
harusnya kalian juga siap berkorban untuk dirimu sendiri, untuk kesuksesanmu, untuk keberhasilanmu, untuk kenyamanan hidupmu. Karena engkau juga berhak atas cinta dan kasih sayang itu. Kalau dalam diri kita ada kualitas cinta dan kasih sayang yang luar biasa, maksud ya hanya kita kasih ke orang lain. Tidak kita nikmati juga untuk diri kita. Bukankah seandainya ini makanan yang sangat bergizi. Jadi harusnya ya tidak hanya kita bagi ke orang lain, tapi juga kita arahkan untuk diri kita sendiri. Karena kita juga berhak. Jadi ini dari yang pertama. Yang kedua misalnya dari Thich Nhat Hanh. Ini beliau ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam yang tinggalnya di pedesaan Perancis. Kata beliau, mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk mencintai orang lain. Ini, kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya maksudnya. Tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga, dari Osho. Saya dulu pernah janji untuk bahas tokoh. Beliau ini mistikus dari India. Punya gerakan mistik namanya gerakan Rajneesh. Beliau ini yo nama lengkapnya Begawan Sri Rajneesh. Biasa dipanggil Osho. Gagasan-gagasan spiritualitas mistiknya luar biasa. Nanti kita cari momen untuk membahas beliau secara khusus. Nah, ini beliau mengingatkan kita, hargai dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Karena tidak pernah ada orang sepertimu dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kalimat ini mengingatkan kita, yuk kita bangga dengan diri kita. Kita sadari keunikan kita. Kita ini juga ciptaannya Allah loh. Karya Allah. Tidak ada yang sia-sia ciptaannya Allah itu. Semuanya istimewa. Maka untuk membangun self-love tadi, mari dicintai diri kita sendiri. Mengapa dicintai? Diri kita ini istimewa. Tidak ada orang kayak kita ini. Ya teman-teman boleh keluar nyari, apa ada orang kembar kayak saya. Tidak akan nemu. Jadi kita ini unik. Saya tidak bilang kita ini lebih baik atau lebih hebat dari yang lain. Tapi kita ini unik. Punya kekhasan sendiri-sendiri. Orang-orang hebat di luar itu juga punya kekhasannya sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin mereka pede dan mengaktualkan potensi keistimewaan mereka, sementara kita ini tidak pede, minder, sehingga tidak berani tampil, tidak berani menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Ini menunjukkan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ayo mencintai diri kita. Tidak ada orang seperti kalian, tidak ada orang seperti saya persis, tidak ada. Kita ini unik. Kalau kita tidak ada, dunia kehilangan orang seunik kita. Sehas kita loh. Apa tidak nangis itu dunia kehilangan orang yang unik kayak kita. Nah ini gayanya Rajneesh. Mendorong kita untuk pertama-tama memang mencintai diri kita sendiri. Jangan dibalik. Dibalik itu kita lebih fokus mencintai yang lain, yang di luar diri, lupa bahwa dasarnya mencintai yang lain yang di luar diri itu ya kita harus mencintai diri. Baik. Yo, saya bilang tadi dimaklumi kalau ada suara-suara bocor ya memang. Zoom seperti ini pasti akan ada yang seperti itu. Mereka yang tidak niat ganggu loh ya karena memang sistemnya memang begitu. Yuk kita lanjutkan.
Wah ini kok dari Buddha, dari mana-mana Pak, dari Islam. Nanti terakhir kita bahas agak panjang ya, dari Islam tentang self love ini. Nah, ini juga tokoh-tokoh yang kemarin kita jelajahi. Pembahasannya tentang self love. Misalnya Lao Tzu. Kata Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tzu, menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Dan mengasihi diri kita sendiri itu bukan kesombongan, bukan kok terus merasa diri lebih dari yang lain. Bukan kesombongan, tapi kewarasan alami. Manusia itu ya secara alami sebenarnya suka dengan dirinya. Kalau orang Jawa itu kan punya pepatah, Tresno jalaran saka kulino. Lo yang paling kulino di antara semua makhluk di muka bumi itu kan kita dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Kalau teman-teman mau jujur, kalau misalnya kita berkaca gitu ya, muncul gitu ya, jadi ya mesti nganggap dirinya masing-masing. Sebenarnya aku yang ganteng loh ya, sebenarnya aku ya cakep ya, sebenarnya pasti begini. Alami itu. Jadi orang yang waras itu ya pasti dia menganggap ya meskipun aku begini-begini ya penting lah aku begini-begini. Jadi kalau tadi ada orang yang self hatred itu sebenarnya tidak alami. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia jadi negatif cara berpikirnya. Jadi mengasihi diri sendiri itu alami, waras. Bukan sombong. Nanti sombong ini jadi batasnya. Nanti kita bahas di belakang. Tapi tidak alami normal. Orang itu ingin sehat. Itu kan namanya dia mencintai dirinya. Ingin nyaman. Namanya mencintai diri. Ingin senang, ingin bahagia. Itu kan alami saja. Orang mencintai diri. Justru kalau ada orang kok aneh-aneh. Saya tidak ingin bahagia, Pak. Biarlah saya sakit saja, Pak. Nah, ini kan cara berpikir yang aneh. Kalau teman-teman dengar logika seperti ini kan rasanya tidak nyambung. Meskipun nanti kalau dijelaskan secara bulat ya mungkin bisa saja dapat justifikasi. Tapi logika normal itu ya orang itu nyari nyaman, nyari enak, nyari. Nah, ini kata Lao Tzu, yo menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Jadi yuk biasa saja. Kalau memang kita suka dengan diri kita wujudkan itu, kita hidupkan. Bahkan kata Spinoza, memelihara diri, peduli pada diri sendiri, itu termasuk kebajikan yang tertinggi. Oke. Berarti kalau tadi kan awalnya cinta diri baru cinta yang lain. Kalau ini yang tertinggi berarti puncaknya. Kata Spinoza, filosof barat. Ada lagi ini dari filosof Stoa kemarin. Kaisar Marcus Aurelius. Kata Marcus Aurelius, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupmu atau bagaimana orang memperlakukanmu, bagaimana engkau memperlakukan dirimu sepenuhnya terserah kepadamu. Jadi hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan kita kok. Kita mau mengolahnya seperti apa, kita mau menyikapinya seperti apa, itu sepenuhnya tergantung kita. Loh, tapi kalau ada orang maki-maki kita, Pak, kalau ada orang menyerang kita, menyakiti kita, loh, orang itu kan ada di luar diri kita. Ada orang maki-maki kita, terus kita bilang, ya terserah kamu lah, kamu maki-maki. Aku tetap senang dengan diriku, aku tetap bahagia dengan diriku. Itu kan bisa. Yo, kita biasanya orang maki-maki terus kita tersakiti, kita balas maki-maki, ya sudah peristiwanya akan jadi seperti itu, pertarungan saling menyakiti dan saling tersakiti. Padahal kita loh yang mengendalikan diri kita ini sepenuhnya, kita mau bahagia, bersyukur atau mau panik, gelisah karena komentarnya orang, itu kan sepenuhnya tergantung kita. Ya terserah kamu lah mau komentar apa, wong. Aku bahagia kok dengan caraku yang itu kan bisa. Meskipun kita sering bersikap sebaliknya, waduh, kok dikritik ini, waduh, kok diserang ini, wah, nah, kadang-kadang kita terus defensif karena kita merasa lemah, kalah, terus balik nyerang, nyari salah-salahnya sana. Akhirnya yang sana
mengungkap, bongkar kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita. Yang sini juga begitu, balas dendam. Akhirnya buka-bukaan, terus sama-sama tersakiti, sama-sama pisah-pisahan, tawuran, gegeran. Ini katanya Markus, "Mbok ayo, wong kita ini yang penguasa diri kita sepenuhnya, kok. Kita bisa mengatur apapun yang kita inginkan. Mari kita arahkan ke yang positif, yang baik-baik saja. Entah orang melakukan apa, entah orang komentar apa, entah orang mempengaruhi apa dalam hidup kita, tapi kendali sepenuhnya hidup kita ada di tangan kita." Katanya Kaisar Markus selanjutnya, "Jika engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Engkau hanya akan menarik orang-orang yang tidak menghormati dirimu sebagaimana diri." Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita, jangan harap orang lain akan menghargai kita. Ya orang akan bersikap sebagaimana kita bersikap. Jadi misalnya, saya ini apa Pak, saya ini orang rendahan, saya singkir-singkirkan saja lah Pak, saya ini tidak penting. Loh itu nanti teman-teman sekitarmu yang datang ya akan mengikuti sikapmu itu. Dia itu maunya disingkir-singkirin kok, dia itu maunya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya orang akan melihat kita, wah iya ya, dia inginnya dibegituin, dia pinginnya di pinggir-pinggirkan, dia merasa dirinya rendah, ya orang akan menyesuaikan dengan kita. Jadi kata Markus, engkau karena tidak menghormati dirimu, ya orang-orang di sekelilingmu akan tertarik untuk tidak menghormati dirimu juga, sebagaimana diri. Oke. Ya, teman-teman kan pengalaman, kalau di pergaulan sehari-hari kan kita kalau ada teman, itu kan kita perhatikan bagaimana dia bersikap. Kalau dia serampangan sembarangan, ya kita menyesuaikan kayak dia. Kalau dia bolak-balik misuh, ya nanti kita ikut sekali-sekali misuh bareng dia. Tapi kalau dia jual mahal, kita juga kan agak menarik diri. Jadi orang itu bagaimana dia menyikapi, membentuk dirinya, orang lain akan menyesuaikan dengan itu. Kalau teman-teman dekat, ada teman yang pendiam, kita yang cerewet itu kan juga agak menyesuaikan. Ini temanku pendiam sekali. Aku mau ngomong banyak kok sungkan ya, nggak enak dia. Kita menyesuaikan. Nah kalau kita tidak menghargai diri, kalau kita tidak punya respect, tidak menganggap diri kita berharga, ya demikian pula orang lain. Jadi kata Markus, kalau engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Kau hanya akan menarik orang yang tidak menghormatimu, sebagaimana engkau tidak menghormati dirimu.